Secara nominal, 227 itu adalah belanja negara terbesar selama sebulan. Selama ini gambar kebetulan hanya 10 tahun. Mau ditarik ke sana ya lebih sedikit lagi. Belanja pemerintah pusat meningkat. Di antara yang meningkat pesat itu adalah belanja kementerian lembaga. Nah, belanja kementerian lembaga itu terutama sekali MBG, sedangkan yang non-KL pendorong utamanya manfaat pensiun dan pembayaran bunga utang. Belanja pegawai. Itu dikatakan bahwa memang THR, ASN, TNI, Polri, pensiun, dan penerima pensiun siap disalurkan sebelum hari raya. Jadi memang sudah dieksekusi sebagiannya. Nah, yang melonjak itu adalah barang. Dari 3,2 triliun tahun lalu, sekarang 25,3, melampaui belanja pegawai. Anggaran pendidikan itu dibelanjakan pemerintah pusat, di banyak KL, kurang lebih 18 KL. Tentu yang besar adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan jangan lupa Kementerian Agama. Dulu, sekarang yang terbesar itu dari anggaran pendidikan itu adalah BGN. Jadi MBG itu, yang BGN itu seluruhnya dianggap anggaran pendidikan. Kalau belanja semacam ini diterus-teruskan, apakah akan diimbangi dengan pendapatan? Kalau tidak diimbangi berarti berutang. Kalau berutang, apakah pemerintah punya kemampuan mencari utang yang sebanyak itu dan apakah tidak membahayakan pada defisit? Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen kali ini masih melanjutkan 2 asesmen sebelumnya terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara selama sebulan tahun 2026. Sumber utama beritanya adalah siaran pers dari Kementerian Keuangan ya, tanggal 23 Februari lalu. Nah, kita sudah melakukan asesmen secara keseluruhan pada asesmen pertama, pada asesmen kedua khusus bagian pendapatan, nah kali ini khusus bagian belanja. Kita keseluruhannya sudah melihat, pendapatannya sudah, nah sekarang bagian B yang belanja negara. Nah, di situ di tabel sebagaimana sebelumnya, ditaruh 2 tahun ya, bagaimana performa 2026 ini selama sebulan dibandingkan dengan performa sebulan selama 2025. Nanti kita akan menganalisis untuk 10 tahun ya, supaya kita mendapat gambaran. Kalau siaran pers ya cuma 2 tahun terakhir. Bagian 2026 itu terlihat bahwa belanja negara sebanyak 227,3 triliun. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, yang belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian lembaga dan belanja non-kementerian lembaga. Nah, masing-masing di tabel ini diberikan gambaran perubahannya atas setahun sebelumnya, sama-sama sebulan ya, disebut pertumbuhan. Biarpun negatif, istilah ekonomi, istilah nomenklatur itu tetap pertumbuhan. Cuma pertumbuhannya negatif. Misalnya dia agak beda dengan pembicaraan sehari-hari. Kalau tumbuh itu kan bertambah. Kalau dalam analisis ekonomi, tumbuh bisa negatif. Berarti dia turun atau suka juga disebut kontraksi. Nah, ini informasi awalnya begitu. Mari kita lihat satu-satu. Khusus belanja negara keseluruhannya. Nah, yang 2 tahun ini saya pindah ke sini menjadi 10 tahun. Jadi yang biru itu sama dengan di tabel tadi, khusus 25 dan 26-nya selama sebulan ya. Tetapi saya buat grafik dari 2017. Tentu jika pemirsa berminat melakukan hal yang sama, ya harus memasukkan data-data yang diinformasikan di setiap APBN kita ya. Kalau dilihat, memang 2026 ini merupakan kinerja belanja yang bisa dikatakan luar biasa ya. Dan memang hampir bersesuaian dengan narasi bahwa kami ingin mempercepat belanja, mengakselerasi istilah Menteri Keuangan kan. Didapatlah nilai belanja yang naiknya mencapai 25% ya, dari 180 menjadi 227. Nah, kenaikan 25% itu juga terbilang tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun 2024 pernah 30%. Secara nominal, 227 itu adalah belanja negara terbesar selama sebulan. Selama ini gambar kebetulan hanya 10 tahun. Mau ditarik ke sana ya lebih sedikit lagi. Jadi itu dulu ya. Kita terima fakta bahwa pemerintah melakukan belanja yang cukup agresif, ekspansif begitu ya. Nilainya, kalau apakah dia ekspansif bagi perekonomian, sebenarnya cerita lain. Harus dilihat detailnya.
Di situ yang kita harus kritis ya, bahwa pemerintah suka, terutama Kementerian Keuangan, menyamakan antara nilai belanja yang besar dengan dorongan terhadap ekonomi. Memang secara umum, kalau belanja besar itu memungkinkan mendorong ekonomi lebih besar. Tapi tidak selalu sebesar itu, sebesar kenaikan itu, harus dilihat detailnya. Padahal ketika kita bicara tentang pendapatan, itu betul pendapatan pun mengalami kenaikan, tapi bukanlah yang tertinggi selama beberapa tahun. Kalah dengan 23 dan 24 pada waktu kita bicara pendapatan. Kalau belanja ini tertinggi. Jadi secara nominal dan secara persentase kenaikan relatif dia sangat tinggi ya. Nah, bagaimana dengan target? Nah, ternyata memang di tahun 2020 pemerintah merencanakan tepatnya belanja yang besar. Nah, sudah yang paling besar itu baru 5,90% dari targetnya. Memang lebih baik bukan lebih baik ya, lebih besar dari sebelum-sebelumnya, tapi belum lompat sampai 6 kan. Selain nominalnya tinggi, kemudian lajunya pesat secara nominal, juga secara persentasi capaian dari rencana on track. Ini nampaknya pemerintah nggak ada tanda-tanda ngerem, malah mau dorong belanja. Itu dulu fakta yang kita terima ya. Kalau lebih rinci lagi, belanja itu ini saya ambilkan lagi dari paparan. Itu tadi sudah dikatakan belanja negara itu terdiri dari 2 ya, belanja pemerintah pusat dan 2 Romawinya transfer ke daerah. Sedangkan belanja KL dan non-KL itu adalah rincian dari belanja pemerintah pusat. Nah, kalau kita perhatikan 227,3 tadi sudah diinformasikan di slide-slide sebelumnya, itu tumbuh 25,7% dari tahun lalu dan merupakan 5,9% dari target APBN yang 3.842,7. Lebih khusus lagi, kenaikan yang pesat itu dialami oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 53,3%. Namun secara capaian dari target itu baru 4,2. Artinya ini belum pol-polan, belum gaspol. Sudah gas tapi belum pol. Gitu ya, kalau berdasarkan ini. Nah, sementara transfer ke daerah itu memang meningkat secara nominal. Nominalnya naik 0,6% ya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi yang mendorong belanja negara pesat itu adalah belanja pemerintah pusat. Lebih khusus lagi dari belanja pemerintah pusat, itu belanja yang paling mendorong adalah belanja kementerian lembaga, bukan non-KL. Non-KL juga meningkat 23,4. Non-KL itu bayar bunga utang, kemudian subsidi itu belanja non-KL ya. Tapi kalau belanja KL ya yang tersebar di kurang lebih 100-an unit kementerian dan lembaga. Nah, pemerintah pusat naik 53,37% itu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah kenaikan nominal belanja pemerintah pusat selama sebulan pertama. Secara nominal pun dia tertinggi 131,9 ya, khusus belanja pemerintah. Jadi memang ini belanjanya itu memang belanja besar ya. Lalu apakah narasi yang dikatakan oleh Menteri Keuangan biasa ini, saya ingin mendorong percepatan belanja, itu dilakukan. Sepintas dari data agregat ini dilakukan. Tapi nanti kita akan lihat penjelasan lebih rincinya. Kita terima dulu bahwa memang belanja sebulan ini untuk pemerintah pusat memang jauh lebih besar dari sebulan tahun sebelum-sebelumnya. Jadi secara nominal paling besar, secara laju kenaikan pun year on year-nya juga paling besar. Dalam hal capaian terhadap target juga termasuk yang besar, 4,19%. Tapi tidak heboh-heboh banget, karena di tahun-tahun sebelum ini ada 4,37, 4,24, 4,22. Memang 4,19 itu adalah yang persentasi terbesar dari target selama 5 tahun terakhir. Tapi tidaklah yang terbesar. Artinya apa? Artinya sekalipun nominal belanjanya tertinggi, memang tahun ini direncanakan itu belanja besar-besaran. Diperlihatkan oleh angka, diperlihatkan oleh grafik, dan juga disampaikan dalam narasi soal rencana ekspansifnya pemerintah. Itu ya. Apa penjelasannya? Nah, sebagian penjelasan di jumpa pers itu adalah grafik ini, gambar ini. Ini dari paparan waktu siaran pers APBN kita. Dikatakan seperti ini, bahwa belanja pemerintah pusat itu meningkat terutama sekali oleh belanja kementerian lembaga. Ya, jadi kementerian lembaga itu melompatnya luar biasa juga dari 24,4 triliun di Januari 2025 naik menjadi 55,8. Jadi lebih dari 2 kali lipat ya. Sementara belanja non-KL itu ya naik tapi tipis dari 61,7 menjadi 76,1.
Nah, bahkan subsidi belum terlihat ya. Jadi ada penjelasan di bawahnya, bukan dari saya ini, dari paparan. Belanja KL yang 55,8 dan itu adalah 3% terhadap APBN. Artinya sebenarnya kalau lo benchmarknya tadi kan 4 ya, 4,5, bahkan ada yang 5. Jadi sebetulnya belanja KL ini pun belum gaspol nih. Masih mungkin akan digas lagi di bulan-bulan berikutnya. Tetapi apa penjelasannya? Dipengaruhi pelaksanaan MBG. Jadi belanja KL itu terutama karena MBG dan juga karena penyaluran bansos ya. Bansos ya, bukan subsidi ya. Bansos itu PBI yang diramaikan belakangan ini karena ada orang yang iuran PBI-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Ini maksudnya salah satunya, selain pemerintah pusat kan pemerintah daerah. Nah, ketika ada yang terhapus pun tetap saja PBI-nya itu masih besar. Jadi ini fakta ya. Pengeluaran PBI tetap besar, lalu ada JKN, lalu ada PKH, program keluarga harapan, jenis bansos ya, serta percepatan belanja modal. Disebut-sebut sih percepatan belanja modal, tapi kita lihat nanti sebetulnya tidak seberapa. Sementara yang belanja non-KL itu dipengaruhi dua hal. Pertama, pembayaran bunga utang yang tepat waktu. Jadi kita good boys ya, kita tertib kalau bayar cicilan, pelunasan, dan bayar bunga. Mengapa? Ya kalau kita nggak begitu nanti susah ngutang lagi. Jadi dan ini memang beban bunga utang dan beban pelunasan utang di tahun 2020 ini cukup besar. Cuma kalau pelunasan kan tidak dicatat di belanja ya, tapi di pembiayaan. Yang dicatat di belanja adalah bunga dan itu cukup mempengaruhi belanja non-KL. Belanja pemerintah pusat meningkat, di antara yang meningkat pesat itu adalah belanja kementerian lembaga. Nah, belanja kementerian lembaga itu terutama sekali MBG, yang paling utama pendorongnya, sedangkan yang non-KL pendorong utamanya manfaat pensiun dan pembayaran bunga utang. Ada informasi lagi yang disajikan oleh Kementerian Keuangan, di mana belanja pemerintah pusat itu selain dibagi KL dan non-KL, dilihat juga secara jenis. KL dan non-KL itu namanya organisasi pembelanja ya, yang membelanjakan itu kementerian lembaga, subnya lagi 100 unit kementerian lembaga, misal Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, atau lembaga ya, BKN, kan. Tetapi juga oleh non-KL. Non-KL tadi adalah belanja yang misalnya bayar bunga dan subsidi, itu yang mengeksekusinya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, bukan sebagai Kementerian Keuangan, tapi sebagai BUN ya, Bendahara Umum Negara. Kalau dilihat itu organisasi yang membelanjakan, dilihat jenisnya, tapi hati-hati ya, cara ini bukan dijumlahkan, tapi dilihat dari berbagai sudut. Dilihat dari organisasi pembelanja dan dilihat dari jenisnya. Nah, jenis belanja pemerintah pusat itu antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos, sebetulnya juga ada subsidi, ada juga belanja lainnya ya, dan ada bunga utang. Di sini tidak disajikan, ada 8 jenis. Nah, yang disajikan 4 jenis untuk menggambarkan itu kenapa saya bilang APBN kita selama 2025 dan masih lanjut sekarang ini tidak informasi yang utuh gitu, hanya bersifat paparan. Kalau dulu ada dokumennya, nah dokumen itu kita bisa lihat lebih rinci. Nih kalau jenis ya semua jenis disajikan, sekarang enggak. Nah, hanya 4. Nah, apa yang kita baca dari sini? Belanja pegawai. Nah, itu dikatakan bahwa memang THR, ASN, TNI, Polri, pensiun, dan penerima pensiun siap disalurkan sebelum hari raya. Jadi memang sudah dieksekusi sebagiannya. Lalu sehingga terjadi peningkatan. Tapi peningkatannya 14,5% saja. Saya ulangi, peningkatan ini selama Januari 2025 dibandingkan Januari 2026. Nah, yang melonjak itu adalah barang. Dari 3,2 triliun tahun lalu, sekarang 25,3, melampaui belanja pegawai. Di situ disebut naik 702,5%. Kalau pakai kali lipat ya 8 kali lipat kalau naik 700% itu kan. Nah, di bawah ada penjelasan, bukan dari saya ini, dari Kementerian Keuangan. Peningkatan belanja barang utamanya untuk pelaksanaan MBG pada bulan Januari sebesar 19,5 triliun. Nah, sementara di tahun lalu waktu sebulan baru 45,2 miliar yang baru mulai kan waktu itu, bahkan tidak mulai tanggal 1 kan. Itu kalau kita lihat umpama 25,9 total itu kita kurangkan dengan 19,5 kan, kita dapatnya hanya kurang lebih 6 triliun ya. 25 kurang 19,5 itu hanya kurang lebih 6 triliun. Dari 3 ke 6 sebetulnya kenaikannya tipis.
Jadi benar-benar belanja barang ini lebih dikarenakan oleh MBG. Sedangkan belanja modal presentasinya tinggi, tapi hanya dari 0,2 menjadi 1,2 triliun. Nah, belanja bansos memang cukup signifikan dari 4,1 triliun menjadi 9,5 triliun. Nah, secara keseluruhan kita mulai dapat gambaran nih, belanja KL yang melonjak pesat itu lebih terutama karena MBG dan bansos. Nah, bansos juga ada penjelasan. Karena Januari 2025 dulu belum rapi gitu datanya sehingga belum dilaksanakan. Tidak ada realisasi kan pemerintahan baru mulai kan. Nah sementara di tahun 2026 ini secara teknis dia dilaksanakan sudah Januari misalnya PKH. Nah ini secara teknis administrasi. Kalau secara politik ya kita tidak tahu ya. Prinsipnya begitu. Karena itu terjadi lompatan pelaksanaan bansos, realisasi bansos. Mudah-mudahan asesmen ini bisa, ini pemerintah menjelaskan, saya menafsirkan juga. Kalau tafsiran pemerintah ini terjadi ekspansi, kalau saya ya ekspansi tapi MBG gitu. Ya mungkin kalau dalam hal PKH mendorong ekspansi ekonomi, tapi dalam hal MBG mungkin didiskon juga. Kembali ke diskusinya, netizen saya juga komentar-komentar tentang MBG. Apakah MBG itu mendorong konsumsi? Seberapa, apakah senilai yang dikeluarkan? Kalau mendorongnya pasti kan ada konsumsi. Tapi bagaimana kalau dia substitusi? Kalau dia tidak makan di sekolah kan dia makan di rumah. Nah, misalnya begitu. Atau dia makan di kantin kan. Jadi harus dilihat nilai bersihnya sebenarnya. Apakah diasumsikan semua orang yang makan MBG siang itu kalau tidak ada MBG nggak makan? Maka nilai MBG itu adalah dorongan kepada perekonomian. Kalau ternyata mereka makan, kita lihat selisihnya, netonya secara makro ya. Jadi ini penting dulu bahwa saya tidak anti kesimpulan bahwa MBG mendorong konsumsi, tapi mendorongnya tuh harus bersifat bersih. Nah, bersifat bersihnya jangan-jangan tipis. Kalau tipis dibandingkan biaya, namanya nggak efisien. Kritik-kritik terhadap MBG kan lebih ke situ. Tapi apapun, faktanya MBG mendorong belanja KL secara signifikan. Belanja KL merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat, belanja pusat merupakan bagian dari belanja negara, sehingga terjadi pelonjakan di tahun 2026 selama sebulan. Nah, surut lagi kita untuk melihat KL. Nah ini KL-nya kan naiknya luar biasa tadi dari 24,4 menjadi 55,8. Selisih-selisih itu kadang pembulatan ya, tadi kan 55,9 disebutnya. Itu melonjak. Secara nominal 55,8 itu atau 55,9 di sajian lain itu adalah menunjukkan nominal tertinggi selama sebulan, dan kenaikannya pun adalah kenaikan tertinggi selama sebulan sepanjang sejarah APBN atau 10 tahun kalau di data ini. Nah bagaimana dengan persentasinya? Ternyata persentasinya enggak ya. Kalau birunya tetap sama. Artinya apa? Artinya rencana belanja KL ini selama setahun memang luar biasa besar. Segitu saja baru 3,69. Padahal sebelumnya kan pernah 4%. Artinya ini kalau berlanjut politik anggaran ini memang ada rencana belanja KL ini pesat. Kita semua akan mencermatinya ya. Tapi ini kan harus ada kehati-hatian. Bagaimana kalau pendapatan tidak mengikuti laju dari belanja ini? Bagaimana kalau belanja ini sebenarnya tidak cukup efisien dan efektif? Tadi contohnya adalah MBG. Tidak efisien efektif itu kan dia kan mengalokasikan anggaran lain tuh. Entah itu disebut penghematan, entah apapun, faktanya dia membuat beberapa belanja lain tidak bisa ditambahi atau bahkan berkurang. Nah lalu apakah yang ditambahi itu menimbulkan efek ekonomi pengganda, penggerakan yang lebih baik daripada yang ditinggalkan atau yang dikurangi atau yang seharusnya dapat? Itu jadi debat yang lebih spesifik ya, bukan debat. Saya kira perlulah. Saya punya tanggung jawab moral ya sebagai ekonom memberikan analisis seperti ini untuk menjadi pembanding. Ya, ekonom-ekonom lain juga melakukannya. Bahkan beberapa lembaga think tank itu buat kajian ya. Mereka survei, ini loh MBG, ini loh. Ya terutama gitu kan. Kopdes juga sudah mulai diteliti mereka. Dan jangan lupa, pesatnya belanja kita ini juga disoroti oleh beberapa lembaga asing. Mereka sih tidak mengkritik dalam arti kayak, wah itu salah, enggak. Mereka mengingatkan kehati-hatian mengelola fiskal. Kalau belanja yang besar-besaran itu kalau tidak diikuti dengan pendapatan yang setara itu maka akan meningkatkan utang ya. Dan jangan lupa ada beban utang. Di samping itu, apakah
pengelolaan fiskal yang lebih ekspansif ini mengurangi kehati-hatian yang menimbulkan bisa-bisa mismatch ya dalam cash flow kah, dalam pembayaran bunga utang kah, dan semacamnya. Kurang lebih itu. Bagaimana dengan belanja non-KL? Belanja non-KL juga sebenarnya paling gede ya. Tadi sudah dikatakan antara lain karena pemerintah melakukan bansos ya. Saya kira ini ya bisa dikatakan adalah respon yang cukup baik ya, karena ada pengakuan sebetulnya secara implisit daya beli masyarakat itu belum pulih atau lebih lemah dari biasanya, maka dengan suntikan bansos dia mungkin bisa menggeliat. Itu oke ya. Tumbuhnya tidak saya tampilkan ya. Ini ternyata yang saya tampilkan adalah persentase. Tapi kalau lihat gambar birunya mah belanja non-KL juga tetap naik ya. Nah, ini slide-slide berikut sebenarnya tidak seluruhnya belanja ya, tapi belanja dan pembiayaan investasi digabung lah. Tapi untuk MBG ini belanja. Jadi kalau di sini seolah-olah ingin ditekankan tadi belanja yang ekspansif itu diakui sebetulnya kan, bahwa terutama karena MBG, dijelaskan MBG-nya. Nah sayangnya di slide yang ini nih, itu realisasinya bukan sebulan, tapi sampai 21 Februari ini juga menimbulkan confuse ya kalau nganalisis. Tadi kalau 1 bulan baru 19,5, ini kalau sampai 21 Februari, jadi hampir 2 bulan, itu 36,6. Mungkin kalau 2 bulan sampai akhir Februari bisa jadi 45 atau mendekati 50 ya. Ini membuat kita tidak bisa membandingkan apple to apple dengan pengeluaran lain khusus MBG. Tapi yang ingin dikesankan adalah MBG ini serius, sudah mencapai 36,6 triliun sampai 21 Februari. Lalu dia sudah menjangkau sekian, berapa itu? Penerima manfaat ini di tahun 2025 sudah 53,8, sementara kalau di bulan Februari tanggal 21 sudah 60,24. SPPG-nya juga sudah mencapai 23.678. Dikutip juga pernyataan Presiden Prabowo ya waktu rakor. Jadi intinya ini MBG ini memang program prioritas, tidak ditutup-tutupi, dan bahkan ini program prioritas nomor 1, prioritas nomor 1 lagi gitu ya. Terlepas apapun faktanya ini, dan inilah yang membuat belanja melonjak, kira-kira begitu kan diakui. Ada informasi lain juga yang diberikan di dalam paparan itu, anggaran yang tematik ya. Anggaran tematik ini harus hati-hati ya, ini disebut anggaran pendidikan. Jadi anggaran pendidikan itu sebetulnya ada di belanja negara, di belanja pemerintah pusat, lalu ada yang ditransfer ke daerah seperti BOS, BOP, dan beberapa bantuan itu lewat transfer ke daerah secara administrasi, tapi ditujukan untuk hal-hal yang termasuk anggaran pendidikan. Nah, di pusat itu ada di banyak kementerian lembaga. Jadi bedakan ya para pemirsa, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu bukanlah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu terdiri dari dibelanjakan pemerintah pusat di banyak KL, kurang lebih 18 KL. Tentu yang besar adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan jangan lupa Kementerian Agama. Dulu, sekarang yang terbesar itu dari anggaran pendidikan itu adalah BGN, Badan Gizi Nasional. Jadi MBG itu, yang BGN itu seluruhnya dianggap anggaran pendidikan. Nah ini yang sedang diperkarakan oleh salah seorang guru honorer. Sebetulnya hal ini sudah menjadi perbincangan di kalangan ekonom, di kalangan pengamat pendidikan, di diskusi-diskusi ya, tetapi kali ini maju ke MK. Mengapa ke MK? Karena kan APBN itu undang-undang, dan undang-undang menyebutkan anggaran pendidikan itu terdiri dari ini, dan di situ penjelasannya BGN itu termasuk anggaran pendidikan. Digugatlah oleh guru honorer itu, kalau itu dikeluarkan, anggaran pendidikan nggak sampai 20%. Ya kalau dikeluarkan angka bukan 335 loh, yang 223-nya aja yang di BGN dikeluarkan, karena anggaran pendidikannya itu kurang lebih berapa itu? 769 ya. Ini sudah dilaksanakan 55,6 anggaran pendidikan. Di antara 56,5 itu 19,5-nya BGN. Diakui sebenarnya, tapi yang masih bisa kita lihat perdebatannya nanti, benar nggak secara peraturan perundang-undangan BGN itu dianggap anggaran pendidikan. Jangan lupa perintah untuk 20% anggaran pendidikan itu adalah Undang-Undang Dasar 45, karena itu di-MK-kan. Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menurut penggugat. Nah, beberapa respon dari pihak yang mendukung, ya entah Menteri Pendidikan, lalu ada juga Wakil Komisi DPR ya, itu mengatakan
Nggak ada bukti MBG ini mengambil anggaran pendidikan. Itu argumen yang lucu ya. Menteri Pendidikan pun lucu argumen. Ya benar, itu tidak mengambil dari jatah yang sudah diberikan kepada Mendikdasmen ya, dasar dan menengah, lalu sudah ditaruh di sana, kemudian disuruh ini untuk MBG. Memang enggak, MBG-nya sendiri di BGN. Tapi maksudnya, ini kan bagian dari anggaran pendidikan, bukan anggaran Kementerian Pendidikan lain ya. Jadi saya kira Menteri Pendidikan tidak salah mengatakan bahwa kami tidak diambil untuk MBG, tapi itu menyamarkan bahwa sudah jelas MBG itu masuk anggaran pendidikan. Yang lain informasi ada sekolah rakyat, ada revitalisasi sekolah dan madrasah. Nah ya menurut saya sah saja Kementerian Keuangan menarasikan begitu. Tapi kita baca saja, itu misalnya sekolah rakyat itu 114,37 miliar, 0,46% dari pagu sebulan loh ya. Jadi ya biasa aja itu, mungkin sederhananya segitu itu baru meletakkan pondasi atau apa, belum bangun kan 24,9. Begitu juga revitalisasi itu baru dieksekusi 29,3 miliar dari rencana 17,6 triliun. Nah, ya informasi ini sih bagus saja dan ini juga tidak bisa disalahkan pemerintah. Kalau dalam proyek-proyek begini memang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu bisa dikatakan persiapan dan sebagainya. Nah, didorong-dorongnya nggak bisa kan. Tapi kita juga sah dong, rakyat itu tahu. Ya ini informasi saja, tidak bisa diklaim sebagai prestasi yang sekolah rakyat dan ini. Dalam konteks sebulan ini belum prestasi dia. Nah, sedangkan yang anggaran pendidikan ini kan makin memicu perdebatan. Oh, berarti memang jelas itu anggaran pendidikan itu termasuk MBG di dalamnya. Itu ya. Nah, ada lagi slide lain, pembangunan infrastruktur. Juga disebut. Ya masih baru 3,7 triliun, 0,9% dari pagu, yang nggak sampai 1%. Kalau setahun itu 100%. Tapi ini juga sama saya katakan tadi, lebih karena ya memang begitu ya, bahwa proyek-proyek besar itu tidak mungkin di Januari Februari digas-gas. Saya boleh dong berpendapat juga kalau kata Menteri Keuangan dorong-dorong biar realisasi, ya nggak bisa untuk beberapa hal seperti ini. Faktanya ini dari Kementerian Keuangan infonya. Ketahanan pangan bolehlah agak bisa didorong itu kan. Ketahanan energi, tapi yang konektivitas, perumahan, dan fasilitas umum kan nggak bisa. Ya ini normal aja bulan Januari segini. Saya tidak ingin katakan buruk juga, tapi berarti bisa membantah juga dorong-dorongnya Menteri Keuangan untuk belanja itu kan tadi yang bisa didorong cuma MBG dengan bansos. Yang lain-lain ya as usual. Kanalnya juga berapa kali bicara kan, ada duit sudah tapi kok belum diberikan kapalnya. Ya kita semua tahu mekanisme APBN itu kan ada bisnis prosesnya ya. Jadi dipercepat pun dipercepat seperti apa. Masa Januari udah selesai bangun sekolahan tadi misalnya, atau selesai bangun jembatan, kan nggak bisa gitu ya. Nah, kembali ke angka-angka. Nah, tadi kan kita sudah melihat belanja pemerintah pusat seperti itu. Bagaimana transfer ke daerah? Ini yang paling menarik ya. Ternyata transfer ke daerah itu tetap naik selama sebulan. Meskipun naiknya tipis, 0,6 triliun. Hati-hati ini kita. Karena kalau total APBN-nya itu sebenarnya turun drastis. Tapi sebulan ini masih naik. Karena itu terlihat di sini. Persentasi dari pencapaian APBN ini sudah gede dia nih. Sudah hampir 14 ya, 13% lebih. Jadi sederhananya jatahnya transfer ke daerah di bulan Januari aja sudah keambil 13% lebih loh. Itu adalah persentasi tertinggi selama ini. Berarti kan sisanya makin sedikit di Februari Maret. Tergantung kita mensikapi ini. Kalau dari sisi tertentu ya oke, ini sudah transfer ke daerah. Di sisi lain nanti tantangan adalah di bulan-bulan selanjutnya. Terkonfirmasi oleh penjelasan berikut. Penyaluran TKD itu ya seperti ini pertumbuhannya. Kalau kita lihat kenapa masih bisa besar, itu karena ada transfer dari pusat yang sudah ada earmarkingnya ya. Jadi ada earmarkingnya, itu realisasi untuk daerah bencana di Sumatera misalnya. Itu kan lalu juga untuk gaji untuk ASN daerah ya maksudnya, yang diambil dari transfer ke daerah. Lalu ada BOP, ada BOS, bantuan operasional PAUD itu ya, lalu ada BOS, bantuan operasional sekolah, dan seterusnya. Nah, di sini belum bisa dinilai, tapi boleh dong saya kasih pandangan bahwa ini berarti kita masih menunggu di bulan-bulan berikutnya dari jatahnya transfer ke daerah itu, apakah masih bisa tercover. Misalnya kayak kalau ASN daerahnya mungkin ya tercover, tapi kalau misalnya dia honorer atau beberapa pekerjaan outsourcing untuk pegawai
daerah, kalau tidak ada transfer lagi ke daerah dan tidak ada di DAK yang khusus untuk mengcover itu, ya mungkin mereka harus mengurangi. Jadi kita masih mau lihat ke depan ini. Nah, saya simpulkan dari asesmen itu, tadi sudah saya katakan realisasi belanja itu cukup pesat ya, 227 triliun, meningkat pesat. Kemudian khusus belanja pemerintah pusat meningkat sangat pesat, lalu transfer ke daerah naik tipis. Nah, di antara belanja pemerintah pusat itu yang naiknya cukup besar adalah belanja kementerian lembaga. Di situ yang meningkat juga sangat signifikan dari sisi nominal maupun persentase adalah belanja barang. Dan itu MBG. Yang meningkat juga adalah bantuan sosial tadi kan. Tetapi memang disebut-sebut tadi belanja modal meningkat, tapi sebetulnya secara nominal enggak. Dan kita masih belum dapat informasi belanja modal yang seperti apa. Nah, secara keseluruhan saya harus mengakui realisasi belanja ini yang sebulan ini sesuai dengan rencana APBN. Namun tetap saya mengingatkan masih catatan atas manfaat ekspansi dan agresivitas belanja itu terhadap penggandanya untuk mendorong perekonomian. Kalau dari contoh-contoh yang dijelaskan tadi kita mesti mendiskon dampaknya. Dan yang lebih penting lagi, kalau belanja semacam ini diterus-teruskan, apakah akan diimbangi dengan pendapatan? Kalau tidak diimbangi berarti berutang. Kalau berutang, apakah pemerintah punya kemampuan mencari utang yang sebanyak itu dan apakah tidak membahayakan pada defisit misalnya semacam itu. Tapi memang sebulan belum cukup untuk memastikan bagaimana persisnya APBN 2026 ini akan berlangsung karena masih 11 bulan. Tapi saya mengassessment ini untuk mendiskon. Kalau ibu bapak baca di berita atau nonton YouTube-nya, rilis itu menurut saya klaim-klaim bahwa keadaan sangat membaik itu kurang beralasan. Membaik tapi tidak sangat membaik. Masih biasa-biasa saja untuk dibandingkan tahun-tahun yang kondisinya pas baik. Karena 2020 memang buruk. Nah, mudah-mudahan bulan-bulan ke depan realisasi APBN di semua posturnya makin membaik.